Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Baik, untuk mengawali kegiatan pembelajaran kita hari ini, kita awali dengan doa. Silakan Tiara Novelia dipimpin doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Apa kabar kalian hari ini? Baik, Bu. Sehat? Sehat. Sehat, alhamdulillah. Hari ini siapa yang tidak hadir? Anak Koyong Bisa kenapa? Sakit. Kemudian Eka kemana? Berbak banjir. Ya, kita doakan supaya teman kita yang sakit supaya cepat sehat, dan cepat banjir, mudah-mudahan rencananya cepat berakhir. Baik, untuk mengawali kegiatan pembelajaran kita hari ini, ya. Pada pertemuan kita sebelumnya kita sudah membahas mengenai bab fluida, ya. Hari ini kita akan membahas mengenai bab baru, yaitu mengenai suhu dan alat ukur suhu. Sebentar ya, Ibu bukakan dulu PowerPoint-nya. Ya, suhu dan alat ukur suhu. Nah, siapa yang dulu pada saat pandemi sering pergi ke mall? Kalau misalnya di awal pintu mall itu biasanya Pak Satpam itu ngapain? Cek suhu tubuh gitu. Tik, gitu ya. Nah, kemudian dari alat ukur tersebut didapatkan informasi berapa suhu tubuh kalian gitu. Jadi kalau misalnya suhu tubuhnya aman, ya diperbolehkan masuk. Kalau misalnya lagi demam, maka ya silakan Nabila. Ya, besok jangan terlambat lagi ya nak ya. Baik. Jadi kalau misalnya kalian demam, ya, untuk menentukan panas atau tingginya suhu tubuh kalian menggunakan apa? Termometer. Sudah pernah menggunakan termometer? Baik. Nah, sekarang apa sih tujuan pembelajaran kita hari ini? Ya. Nah, jadi tujuan pembelajaran kita hari ini, ada 3. Yang pertama, melalui pengamatan, peserta didik dapat menjelaskan pengertian suhu dan alat ukur suhu yang akurat dengan benar. Tujuan yang kedua, melalui diskusi kelompok, peserta didik dapat membandingkan skala-skala termometer dengan benar. Dan yang ketiga, melalui percobaan pengukuran suhu, peserta didik dapat menganalisis data hasil pengukuran suhu dikaitkan dengan satuannya dengan tepat. Nah, untuk mencapai tercapaian tujuan pembelajaran kita hari ini, maka Ibu akan menggunakan model pembelajaran PBL atau yang dikenal dengan program based learning dengan metode praktikum. Nanti kita akan ada diskusi, tanya jawab dan lainnya, ya. Apakah kalian sudah siap? Siap.
kalian orientasi terhadap masalah, kemudian kalian itu akan kelompokkan menjadi ke dalam beberapa kelompok, kemudian kalian akan melakukan penyelidikan, ya, percobaan, kemudian nanti akan menjadikan hasil percobaannya di depan kelas, kemudian kita akan analisis dan melakukan kesimpulan secara bersama-sama. Itu kira-kira langkah-langkah pembelajaran kita hari ini, ya. Nah, sebelum kita memasuki kegiatan inti, kita supaya lebih bersemangat, kita ice breaking terlebih dahulu, ya. Sudah siap? Siap. Untuk program belajar Pancasila dulu, ya. Ayo, Bu. Tepuk profil pelajar Pancasila. Saya mulia, berneka, mandiri, gotong royong, kreatif, kreativis. Kami belajar berprofil Pancasila. Merdeka belajar. Sekali lagi. Kami profil belajar Pancasila. Belajar. Merdeka belajar. Merdeka belajar. Oke. Oke, ya. Mari kita Smart teacher. Saya bikin, saya bisa, Saya bisa. Tangan ke atas, surga berbintang. Tangan ke samping, burung yang terbang. Tangan ke depan, ikan berenang. Duduk yang rapi, siap berdoa. Takut-takutan, tangan diputar. Lumpur-lumpur, tangan digulung. Ular melingkar di pagar bundar. Kanan, kiri, atas, bawah, siap berdoa. Satu jari kanan, satu jari kiri. Geramu menjadi dua, buat jembatan panjang. Dua jari kanan, dua jari kiri. Geramu menjadi empat, buat kamera cekrek. Tiga jari kanan, tiga jari kiri. Geramu menjadi enam, buat tentara pikir. Empat jari kanan, empat jari kiri. Geramu menjadi delapan, buat telinga kelinci. Lima jari kanan, lima jari kiri. Geramu menjadi 10, siap berdoa. sudah siap? Siap. Baik, sekarang perhatikan video yang ada di Pada siang hari, Panju pulang ke rumah setelah ia selesai bersepeda. Saat panasnya cuaca, kakak merasa kedinginan karena sedang sakit, sehingga kakak menggunakan selimut yang hangat. Panju masuk ke rumah dan merasa kepanasan seusai bersepeda dari luar. Apa yang menyebabkan penilaian kedua anak tersebut bisa berbeda, padahal mereka di dalam satu ruangan yang sama?
Kalau di dalam ruangan ini, Ibu merasa panas? Ada yang merasa kedinginan? Tidak ada. Oke. Nah, mengapa terdapat perbedaan ya yang dirasakan antara kedua anak tersebut? Padahal sama-sama berada di dalam ruangan yang sama. Nah, permasalahan ini yang akan menjadi permasalahan tematik yang akan menjadi penyelesaian permasalahan di dalam pembelajaran kita hari ini. Ya, baik. Kalau begitu sekarang kita berkelompok ya. Kalian akan duduknya berkelompok sesuai dengan pembagian kelompok yang Ibu sampaikan tadi. Ya, dibagi menjadi 4 kelompok. Ibu, oke? Jadi berdasarkan kelompoknya masing-masing. Oke, kelompok 1 yang mana? Itu kelompok 1. Pak LKPD. Mari kita melakukan percobaan. Mari kita coba. Ya. Ini Ibu ragu ya, silakan. Semuanya sudah dapat LKPD? Ya. Jadi judul LKPD kita hari ini adalah surat tubuh. Nah, di situ ada data diri peserta didik, ada kelasnya. Kalian kelas berapa? Kelas 2. Kelas 2, nama kelompoknya, nama anggotanya, ya. Nah, kemudian di situ ada petunjuk penggunaannya. Yang pertama, baca bahan ajar mengenai suhu dan alat ukur suhu, ya. Kemudian baca secara cermat petunjuk dan langkah-langkah sebelum melakukan percobaan. Lakukan mengerjakan LKPD menurut langkah-langkah yang disajikan. Kemudian yang keempat, diskusikan dalam kelompok. Dan apabila telah selesai, majulah untuk mempresentasikan hasil diskusi, ya. Dan siapa kelompok yang berani tampil maju tanpa ditunjuk, nanti akan ada nilai plus untuk keaktifannya. Kemudian yang kelima, apabila ada kesulitan, mintalah penjelasan dari guru. Nah, tujuan percobaan kita sama dengan tujuan pembelajaran kita yang sudah disampaikan, ya. Di situ ada dasar teorinya, bisa kalian baca. Oke. Kemudian ada alat dan bahan. Alat dan bahannya kita akan menggunakan apa ini? Ya. Yang pertama adalah termometer.
termometer, ya. Ini termometernya skalanya adalah skala Celsius. Kemudian pada LKPD itu, ya, pada LKPD itu ibu mengatakan di situ gelas ukur. Gelas ukurnya ibu ganti dengan ya, dengan cup. Oke, ya. Ya, no problem ya, teman-teman. Jadi masing-masing cup ini akan diisi kalian dengan air hangat, air biasa, dan air dingin. Paham? Paham. Kalau begitu setiap kelompok silakan diambil alat dan bahannya masing-masing. Ini air. Ini air biasa. Air biasa, rasa air biasanya. Oke, sudah kelompok satu lagi mana? Tidak mengambil wadah. Ya, sudah. Satu ngambil. Teman-teman yang lain dibantu nak, temannya. Setiap kelompok sudah ada air hangatnya, air biasanya, air dinginnya, oke. Jadi mari coba, ya. Mari kita coba. Yang pertama kita akan mengukur suhu air menggunakan tangan. Jadi termometernya disimpan terlebih dahulu. Sudah, termometernya disimpan terlebih dahulu. Ya. Ayo. Ya, hati-hati ya. Awas itu basah. Ambil air keran, air es, dan air panas masing-masing 200 ml. Oke, kita anggap saja semuanya sudah 200 ml ya. Oke, celupkan dengan tanganmu dan rasakan bagaimana suhu ketiga air tersebut dan masukkan hasilnya ke dalam tagar di bawah ini. Silakan. Ya, Ibu sarankan karena kamu punya LKPD-nya 1 orang 1, jadi 1 orang, jadi kamu
dicoba semua, ya. Jangan misalnya kelompoknya si kelompoknya 4, sisi yang mencoba, beda, akhirnya nggak coba. Jangan gitu, semuanya coba, ya. Ya, oke. Sudah kita langsung masukkan ke dalam konteks. Itu bukan air panas, nah, tapi air hangat. Jika sudah, masukkan ke dalam tabel 2 itu ya, hasil percobaan 1 mengukur suhu air menggunakan tangan, ya. Jadi di situ ada jenis airnya, kalau air panas apa yang dirasakan tanganmu, kalau air dingin apa yang dirasakan tanganmu, kalau air biasa atau air hangat apa yang dirasakan tangan. Setelah itu, ya, yuk, sudah satu-satu sudah? Sudah. Setelah itu celupkan tangan kananmu di gelas berisi air hangat dan tangan kirimu di gelas yang berisi air panas. Rasakan tingkat panas air itu pada tanganmu. Setelah beberapa saat, segera celupkan kedua tanganmu ke ember yang berisi air basah, air biasa. Rasakan tingkat panas air itu pada tanganmu. Ya. Nah, bagaimana? Biasanya yang di tengah-tengah kan? Ya. Nyatakan ke dalam tabel hasil pengamatannya ya, Nak. Oke. Jika sudah, lakukan kegiatan selanjutnya. Yang kedua, berarti mengukur dengan menggunakan apa? Termometer. Ya, silakan. Cara memegang termometernya, Nak. Sayang, cara memegang termometernya bagaimana? Ini dulu ya. Sampai bawah ada? Oh, sampai ini juga.
Sampai skalanya berhati-hati ya. Sudah? Mau bapak sudah? Samping di sini. Ya. Ini cuma tambahan kayak berbagi ya. Sudah. Diusahakan nak, diusahakan setiap Kan bisa jalan-jalan tuh. anggota kelompok melakukan pengukuran. Ya. Ya. Ya.
Mau air hangat lagi ya di sini? Kalau misalnya memang dirasa sudah cukup percobaannya, ya boleh diletakkan di depan, tinggal di analisis data saja, ya. Biar nanti tidak membasahi buku-buku kalian. Baik. Ya. Kemudian setelah kalian melakukan percobaan yang pertama, mengukur suhu menggunakan tangan, ya, menggunakan tangan. Apakah tangan dapat digunakan sebagai sensor suhu? Tidak. Kenapa? 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 Oh, karena hasilnya berbeda-beda, ya. Menurut novel, air yang tadi tidak hangat, jadi dia masukkannya langsung sup, ya. Nah, menurut Cici air tadi itu hangat, masukinnya takut-takut. Kayak gitu, ya. Tidak bisa alat indera ini dijadikan sebagai Alat ukur. iya, ukur suhu. Makanya tadi di langkah percobaan yang kedua kalian menggunakan alat ukur apa? Termometer. Ya, alat ukur suhu yaitu berupa termometer. Termometer skala-skalanya ada macam-macam. Oke? Ada macam-macam ya. Nah, ini dia. Apa saja ini? Ada jenis-jenis termometer ya. Biasanya ada termometer digital, termometer kemudian ada periksa ya. Nah, macam-macam ya. Ini salah satunya dicontohkan bawakan ini. Ini termometer suhu ruangan ya. Ini ibu letakkan di dalam rumah ibu ya. Jadi di dalam rumah ibu itu pakai termometer ini. Jadi ibu bisa melihat suhu di dalam ruangan ini berapa ya. Nah, ini contohnya kalau misalnya dia diletakkan biasanya di dinding seperti ini. Ya. Ya, jadi kalau misalnya suhu ruangannya panas, dia akan naik. Kalau misalnya suhunya ini, dia akan turun. Kemudian ini termometer yang biasa sering
Ini apa nih? Bagi 5. Iya. Berarti F kurang 32 sama dengan 90. Ini F-nya berarti sama dengan 90 tambah 32. Nah. Yuk. Mana? Iya. Nah, nih di tabel ini tadi kalian sudah dapat kan? Air panas tadi berapa? Derajat Celcius. Sekarang kita sini. 50 plus derajat Celcius. Nah, konversikan ke reaktor, konversikan ke Fahrenheit, konversikan ke Kelvin. Nah, yuk coba. Di sini saja nanti. Coba. Ini Celsius berarti T Celsius. Iya. 50 per 5. Ya, N. Berapa? Ya. Oh. Kan? Oke, ke lagi. Kalau ke Fahrenheit ini berarti ini sama dengan kan sama dengan 50 per 4 sama dengan ini F kurang 32 kan per 9. Ya. Berarti ini sama dengan F kurang 3 kan sama dengan 50 kali 9. Berarti F kurang 32 kali 5 sama dengan 400. Berarti F kurang 32 sama dengan 410 bagi 5. Berarti mendapatnya F kurang 32 sama dengan 90. Berarti F-nya sama dengan 90. Ini tidak luas. Tidak dapat. Sama dengan berapa? 100. Bisa mengkonversikan dari satu ke satunya? Nah. Ya, ini kan 100, 80, 120, 100. Ini dibagi tadi berapa? 20. 100 bagi 20 berapa? 100 bagi 20. Itu dibuatnya berapa?
hasil yang tadi kamu menggunakan air panas tadi, suhu termometernya ini berapa? Ini 50 ya? Ini berapa? 3 ini 50. Nah, masukkan ke dalam sini. Nah, ini 50 Celcius. Ini tadi berapa? 0,3 derajat Celcius. Ini 30 derajat Celcius. Jadi kan ke? Ya, remote. Berarti ini misalnya Celcius ya. Celcius berarti 50 per 5 sama dengan ini remote berapa? Remote per 4. Jadi silakan. Ya. Nah, berapa tuh? 5 R sama dengan 50 kali 4 berapa? 200. Berarti R-nya sama dengan 200 bagi dapatnya berapa? Nah, hasil yang tadi kamu menggunakan air panas tadi, suhu termometernya ini berapa? 50 ya? Ini berapa? 3 ini 50. Nah, masukkan ke dalam sini. Nah, ini 50 Celcius. Ini tadi berapa? 0,3 derajat Celcius. Jadi kan ke? Ya, remote. Berarti ini misalnya Celcius ya. Celcius berarti 50 per 5 sama dengan ini remote berapa? Remote per 4. Ya, berarti 5 R sama dengan 50 kali 4 berapa? 200. Berarti R-nya sama dengan 200 bagi 50. Sudah selesai? Sudah. Siap-siap ya, 2 menit lagi kita akan presentasi. Setiap kelompok berkesempatan untuk menyajikan hasil ya, hasil percobaannya. Kemudian kelompok yang lainnya memberikan tanggapan, ya, begitu seterusnya. Siap-siap ya, kelompoknya 2 maju ke depan.
Bagaimana cara mengkonversikan satuannya? Mengkonversikan suhu gampang? Ya, kenapa seperti? Ya. Tapi kalau disambung dengan prinsip ya lagi berarti F kurang 32 per 9 sama dengan 25 ya. Berarti ini F kurang 32 kali 5 sama dengan 20 kali 9 ya. Berarti F kurang 32 sama dengan 12 450 dan sepakat. Berarti F kurang 32 nya sama dengan 90. F nya sama dengan 90 tambah 9. Ya, silakan. Baik teman-teman, ini ada kelompok 2 yang akan mempresentasikan hasil kerja mereka ya. Kelompok yang lain silakan memperhatikan dan memberikan tanggapan apabila tidak sesuai atau misalnya yang lainnya yang belum paham ya. Silakan 15 menit ya. Terserah senyaman-nyamannya. Ya, yang lain silakan ya, perhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Oke, saya sebagai moderator, sebelum saya sebagai penjawab, saya Amanda sebagai penentuan dan ini sebagai penjawab. Beri dia tepuk tangan. Berikutnya kami akan menjabarkan hasil yang kami ukur tadi. Tabel kedua sebagai coba 1 mengukur suhu air menggunakan tangan. Pertama air panas yang dirasakan tangan kami sangat panas. Air dingin yang dirasakan tangan sangat dingin atau ngilu. Terus air keran pas dimasukin kedua tanganku masukin air keran tuh rasanya sejuk, fresh, antara dingin dan tidak dingin.
Yang lain bagaimana anggapannya? Iya, sama saja. Ada yang mau memberikan penyanggahan? Ada yang lain? Baik, setelah melakukan pengukuran menggunakan alat indera yaitu tangan, kemudian apa yang kalian lakukan? Termometer. Kemudian bagaimana hasilnya? Termometer air panas, kami dapat yang air panasnya 50 derajat Celcius. Terus yang air dinginnya 5 derajat Celcius, yang air keran 30 derajat Celcius. Sama tidak? Air hangatnya berapa didapat? Air hangatnya 50 derajat Celcius. 50 derajat Celcius. Air hangat ya. Kemudian air biasanya berapa? Air biasa 30. Air dinginnya 5 derajat Celcius. 5 derajat Celcius. Ya. Dari kelompok 1, 3, dan 5 ada hasilnya yang berbeda. Ya, tidak apa-apa berbeda karena menggunakan karena hasilnya juga berbeda. Tetapi kurang lebih sama. Kalau misalnya yang air hangat rata-rata berapa? 50. Kelompok 4 50. Kelompok 1 50. Kalau air biasa berapa rata-rata? 29. Kelompok 3 30. Kelompok 4 30. Kelompoknya yang presentasi 30. Berarti kurang lebih seperti itu ya. Ya. Kemudian kelompok yang air dingin berapa? 5 derajat Celcius. 5 derajat Celcius. Oh, bisa kalian hidup di suhu sehingga itu. Kemudian kelompok 1 berapa? 5 derajat Celcius juga. Kelompoknya 3 berapa? Sensasi 4. Berarti lebih dingin. Ya. Kemudian kelompok 3. Berarti itu jauh juga. Ya. Berarti ini nanti pakai batasnya banyak. Ya, jadi suhu itu perbandingannya suhu itu merupakan gambaran suhu di kutub utara. Jauh Pak ya? Ya, yuk silakan. Kemudian dari hasil menggunakan termometer itu apa yang kalian dapat? Kami mengkonversikan hasil pengukuran menggunakan termometer tersebut ke dalam termometer skala termometer yang lainnya. Oh iya, skala apa saja itu? Ada yang Fahrenheit, Fahrenheit, sama Kelvin. Oke, boleh? Ya, ditulis. Nah, tadi kan ada yang 50-nya sama, ya. Perhatikan apakah hasilnya sama atau tidak, ya. Yang tidak, di mana terdapat perbedaannya, ya. Yuk, diperhatikan temannya bagaimana cara mengkonversikan satuan dari suhu dan mengkonversikan satuan suhu. Apa kelebihan dari konversi satuan suhu ini? Apa kelebihannya Tasa? Dengan bisa mengkonversi satuan suhu, kita mendapat keuntungan apa? Keuntungan bisa tahu. Bisa tahu apa? Perbedaan skala suhu.
Jadi dengan bisa mengkonversi satuan suhu ini kita tahu bahwa suhu menggunakan skala yang berbeda hasilnya berbeda. Berarti nanti ya kalau misalnya kamu pergi ke luar negeri ya, apakah kalian mau melanjutkan pendidikan atau punya suami? Ya. Nah, tiba-tiba kalian harus melakukan pengukuran suhu tubuh. Mungkin kamu merasa suhu tubuh kamu lebih tinggi, dan misalnya cuma ada termometer dengan skala Fahrenheit, kamu bingung berapa ini kalau tingkat Celsius berapa? Oh, ingat saya pernah belajar fisika nih, bagaimana cara mengkonversikan suhu. Nah, jadi kamu tidak perlu bingung-bingung. Misalnya 40 Fahrenheit ini berapa Celsius gitu, ya. Nah, itu keuntungannya dengan cara apa kamu bisa mengkonversikan belajar fisika. Digariskan si ini biar terlihat jelas. Boleh dicontohkan satu bagaimana cara mengkonversikannya dari suhu air panas dari suhu Celsius ke reaumur, kenapa dapat 40? Ditulis saja. Ya. Biar teman-temannya ini menyepakati apakah sama seperti itu langkah kerjanya atau tidak. Kan kita kemarin udah nyari perbandingan skala sama Dilihat tabel masing-masing ya. Kalau misalnya berbeda, kita cari mengapa bisa berbeda, ya. kan ini jadi perbandingan skala yang sudah disederhanakan. Kalau misalnya kita mau nyari yang skala yang termometer reaumurnya, kan kita udah dapat yang Celsiusnya. Jadi tinggal tinggal pakai perbandingan yang ini baik. Misalnya tuh termometer derajat Celsiusnya kan udah 50. Jadi 50 per 5 sama dengan karena belum dapat termometer reaumurnya, berarti kita cari yang itu. Jadinya tuh dikali 9. Dikali dengan R, terus baru 50 dikali dengan 4, hasilnya 5 kali 4 kali 50 sama dengan 200, baru dibagi dengan yang 5 kali 2, hasilnya sama dengan 40 derajat Celcius. Apakah langkah kerjanya sama? Oke, kita cek ya. Kita cek satu persatu. Untuk air panas dengan suhu 50 derajat Celcius, kalau dijadikan ke reaumur menjadi berapa suhunya?
40. Kemudian ke kuadratnya 122. maka jenisnya 32. ada yang berbeda? Ya. Beneran? 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 Beneran. Oke. Yang air dinginnya tadi ada yang berbeda ya? Empat. Kelompoknya si Acicim 3. Kalian tadi berapa kan? 5. Berarti hasilnya sama? Sama. Oke. Sama? Sama? Hah? Ini hasilnya beda kan? Ya? Air dingin. Yang dingin. Beda. Berapa yang beda? Yang warnanya berapa? 41 derajat. Kita cek ya. Oh iya. Oke, kita cek. Berarti berapa? T 5 sama dengan Koharentik ya? Ya, ini dikurangi 2 per 9. Masukkan berapa suhunya? 5 sama dengan F kurang 32 per 9. Oke, berarti kalikan F kurang 32 kali 5 sama dengan 5 ya. Berarti F kurang 32 sama dengan 5 per 5 ya. Berarti F kurang 32 sama dengan 9. F sama dengan 9 tambah 2. Berarti berapa dapatnya? 41. Kita kasih flashback kelompok ya. Kelompok itu diperbaiki ya anak ya. Ya silakan ditulis diperbaiki. Diperbaiki saja 3 bulan itu. Yang lainnya sama? Sama. Oke. Air keran yang 30 derajat Celcius benar tidak? Bagaimana cara mengkonversikan satuannya? Hasilnya? Yang hasilnya 30, kelompoknya si tadi berapa air keran? 30. Benar? Sisi, benar nggak yang didapat itu? Benar lah. Sama. Kalian tadi berapa? 29 ya? Kalian 29 derajat. Ya, silakan menghadap ke teman-temannya. Jadi kesimpulan dari diskusi kami yang sudah teman-teman jelaskan dan tunjukkan, suhu itu atau temperatur adalah derajat panas atau dinginnya suatu benda yang didasarkan pada indera perasa. Yang kami pakai tadi untuk mengukur suhu ini menggunakan tangan dan termometer. Mungkin Anda bisa juga menggunakan alat-alat yang lain. Dan pengukuran suhu secara kuantitatif atau menggunakan alat menunjukkan hasil yang lebih akurat. Kalau menggunakan alat yang kayak termometer tadi, itu hasilnya kita akan mendapatkan yang lebih akurat, lebih pasti dibandingkan dengan pengukuran secara kualitatif tanpa alat ukur. Misalkan kalau pakai tangan itu kan belum tentu pasti hasilnya seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita persilakan mereka duduk, kelompok lain ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Ya, kalau tidak ada semua. Kalau tidak ada, memang tidak ada pertanyaan atau sudah paham semua? Benar?
menentukan hasil yang sama, ya. Mari kita simpulkan berdasarkan hasil percobaan kita, hasil kegiatan kita hari ini, ya. Bahwa hari ini kita melakukan pembelajaran yang berjudul mengenai suhu dan alat ukur suhu, ya. Jadi suhu itu apa? Suhu ya. Ya, jadi suhu tadi apa? Ya, silakan baca. Ya, apa baca? Suhu merupakan derajat panas atau dingin suatu benda yang dirasakan. Ya, jadi suhu itu derajat panas maupun dingin yang dirasakan. Ya, jadi boleh indra, boleh dilihat, boleh indra, ya, alat indra tubuh kita, ya. Nah, kalau alat indra tubuh kita berarti siapa? Iya, apa tuh? Jadi bisa kita merasakan. Apa? Iya. Iya, ini alat indranya kulit. Jadi kulit yang bisa merasakan panas atau dingin. Nah, tadi kalian melakukan dua percobaan menggunakan alat indra, ya, menggunakan tangan kamu dan menggunakan termometer. Ya, termometer skala apa tadi? Nah, berdasarkan hemat datanya, analisis datanya, mana yang lebih akurat? Termometer. Kenapa? Lebih pasti. Karena termometer itu merupakan apa? Alat ukur suhu. Kalau misalnya tangan tadi alat ukur bukan? Nah, jadi untuk menghitung yang pasti-pasti itu harus menggunakan alat. Kalau perasaan kalian bisa diukur-ukur? Paham? Sepakat? Sepakat ya? Nah, itu poin yang pertama, ya. Nah, kemudian dari hasil pengukuran itu, ya, karena kita ini beradanya di suatu titik di dalam dunia ini, ya, di suatu negara, tetapi belahan yang lain itu belum tentu menggunakan skala yang sama. Maka pentingnya kita untuk mempelajari bagaimana cara mengkonversi suhu, ya. Nah, mengkonversi suhu tadi kalian sudah dapat. Bagaimana cara mendapatkannya? Nah, kita lihat ya tadi. Oke. Ya, skala termometer ada berapa? 4. Ada Celsius, Oke. Nah, masing-masing mempunyai titik beku dan titik didih. Ini berdasarkan angka medik kalian, ya kan? Nah, ini Celsius, ini berapa? 100. Ini 100. Ini berapa? 0. Kemudian ini berapa? 80. 0. Kemudian ini berapa? 1
Jadi berdasarkan kegiatan kita, kalian akan melakukan penilaian diri kalian sendiri, ya. Aku berikan rubriknya. Ini ada penilaian diri kalian sendiri. Kalian tinggal tentang saja diri, ya. Kemudian selain penilaian diri, kalian juga akan melakukan ibu juga akan melakukan pengukuran, ya, penilaian somatik, ya, untuk mengetahui sebatas mana pemahaman kalian. Apakah kalian memang benar-benar paham atau tidak, ya? Nah, ini penilaian somatiknya dan penilaian dirinya ini kurang lebih 10 menit, ya. Kalau misalnya dirasakan saya menyontek pada saat melakukan asesmen, tulis menyontek, ya. Kalau tidak menyontek, tidak menyontek. Tidak apa, mana? Ya, sama-sama. Masih ada yang belum? Sebelum menit ya, Nak.
5 menit lagi. Ini sudah selesai. Pas sudah selesai silakan dikumpul. Sebentar lagi bel. Ya, silakan dikumpulkan. Di sini lembaran penilaian ya, di sini penilaian ini yuk, yang lain silakan. Ayo, kelompoknya 1 sudah selesai belum? Udah. Ini asesmennya. Cici, kelompoknya Cici kumpulkan. Tasya, sudah selesai itu kelompoknya? Ya. Ayo, silakan. Udah pakai deh, kalian biar oke. Nah, dari pembelajaran suhu dan alat ukur suhu ya, kita sudah sama-sama menyimpulkan, sudah dilakukan penilaian diri, sudah dilakukan
penilaian sumatif ya. Nanti Ibu akan lihat bagaimana progresnya untuk peningkatan hasil belajarnya ya. Apakah sudah tercapai apa belum ya. Nah, menurut pendapat kalian apa kendala selama kita belajar hari ini? Apa yang menjadi kesulitan kalian untuk menjadi evaluasi ke depannya? Menghitung. Menghitungnya mengalami kesusahan. Kurang teliti. Kemudian apa lagi masalahnya? Kurtil, kurang teliti. Apa tadi? Iya kan? Kurang teliti. Ya, apa lagi? Kurang gentar, kurang dekat. Nah, jadi di dalam perhitungan itu namanya literasi numerasi, nah, ya, literasi numerasi. Jadi literasi itu ada bukan literasi membaca saja, tetapi dia ada namanya literasi numerasi. Literasi numerasi itu dia berhubungan dengan kemampuan peserta didik dalam membaca dan dalam membaca hasil hitung-hitungan ya, menggunakan hitung-hitungan. Nah, jadi kalau misalnya permasalahannya di literasi numerasi, berarti kita perlu latihan yang lebih banyak ya, latihan lagi dan latihan terus sampai bisa. Tidak boleh tidak boleh putus asa, harus coba lagi ya. Kemudian apa lagi permasalahannya? Sudah. Cuman itu ya. Secara keseluruhan, apakah berikan satu kata untuk pembelajaran kita hari ini? Semangat. Tasya? Apa? Semangat. Cici? Nah, pembelajaran hari ini satu kata? Baik. Novelia? Bebas. Apa itu? Amazing. Amazing. Si Emily? Apa? Wonderful. Oh, wonderful. Ya. Satu kata pembelajaran hari ini untuk kalian adalah luar biasa. Ibu banyak nanya. Ya. Terima kasih untuk pembelajaran. Terima kasih untuk kegiatan hari ini. Jangan lupa setelah ini di pertemuan selanjutnya kita akan mempelajari mengenai pemuaian zat. Ya. Jadi nanti dibaca-baca sekilas sehingga pada saat pembelajaran kalian punya modal untuk didiskusikan.